Pemirsa, kita akan lihat ini adalah otak-atik peta koalisi. Anda bisa lihat berapa jumlah total suara yang didapatkan oleh partai-partai. Nah, ini adalah PDIP memiliki 85 kursi. Kemudian juga Anda lihat bagaimana otak-atik sementara jika kemudian ada pasangan-pasangan dari partai yang diunggulkan, ini kemudian jika disatukan. Sekali lagi, ini hanyalah otak-atik peta koalisi untuk memperhitungkan berapa suara yang dimiliki oleh partai-partai tersebut dan kemungkinan nama-nama yang akan mereka usung. Seperti yang kita lihat di sini ada Nasdem, kemudian juga Demokrat, dan jika PKS jika disatukan total suara yang mereka dapatkan lebih kurang seperti ini. Kemudian potensi-potensi dari nama-nama yang mereka usung. Siapa saja, tentunya ini akan membawa pengaruh terhadap hasil suara yang nanti akan didapatkan di pemilu 2024. Ini seperti yang kita saksikan bagaimana jika PDIP melaju sendirian dengan menduetkan antara Puan Maharani dan juga Ganjar Pranowo. Kemudian juga kita lihat sekali lagi ini hanyalah otak-atik skenario membaca berbagai macam kemungkinan yang beredar, spekulasi yang ada di kalangan masyarakat. Kalau yang kita bahas saat ini memang koalisinya juga sudah terbentuk, Koalisi Indonesia Bersatu, tapi secara nama yang akan diusung juga belum dikeluarkan. Sudah dijelaskan dengan begitu detail oleh Kang Aceh tahapan-tahapan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Sudah sempat saya singgung juga tadi. Nah, mungkin Bang Ipan juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Iya, begini, pertama Mbak Putri, bahwa pemilu itu adalah ajang untuk mengganti pemimpin nasional ya secara reguler, dan itu dilakukan secara damai. Dan itu alatnya adalah demokrasi. Yang kedua adalah ada buku yang menarik itu yang ditulis oleh David van der Walt itu mengatakan Against Election the Case for Democracy, bahwa pemilu itu hanya sebagai tidak ada urusannya dengan kesejahteraan rakyat, tidak ada urusan dengan perbaikan demokrasi, tapi hanya urusan transaksi elit. Tapi saya menjadi catatan di case Indonesia, demokrasi kita itu kan sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki sistem pemilu kita. Bukan berarti kita pesimis bahwa pemilu tidak ada urusan dengan kesejahteraan rakyat. Tapi ini kan sebagai otokritik terhadap demokrasi kita hari ini. Jadi betul-betul bagaimana memastikan agenda pemilu itu adalah agenda kesejahteraan rakyat. Makanya yang disampaikan Kang Aceh tadi bahwa bangunan koalisi ini adalah bagaimana membangun konsep kesejahteraan untuk Indonesia ke depan, itu sangat bagus sekali gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita mencermati, kita bersyukur adanya bangunan koalisi KIB ini, Mbak Putri. Kenapa? Karena ini membentuk akhirnya kita sudah kelihatan tuh 3 porosnya. Anggaplah misalnya Prabowo Puan tadi diusung oleh Gerindra, porosnya PDIP dan Gerindra. Kemudian ada Anies AHY, porosnya Nasdem, PKS dan Demokrat. Kemudian ada poros yang ketiga nih, KIB, yang tanpa nama. Tidak ada kandidasinya, tidak ada nama capresnya. Tapi siapa? Tentu mungkin KIB akan punya mazhab ideologinya adalah mengusung yang kira-kira bakal menang. Apa sumbernya adalah, KPI-nya adalah preferensi dari hasil survei elektoral. Mana yang kemungkinan besar, kans yang besar untuk terpilih, elektoralnya cukup tinggi, elektabilitasnya, maka mungkin ini yang bakal diusung oleh KIB ini gitu. Soal siapa itu kan menjadi rahasia. Karena memang dari awal kalau sudah sebut nama, pakai kandidasi, maka dianggap ini akan mengalami patahan di tengah jalan, bisa koalisinya nggak ketemu. Karena udah sebut figur itu udah susah. Partai itu berkoalisi sebetulnya kan bangunan memang harus figur dulu kan, tapi nggak harus begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan model demokrasi kita hari ini, saya meyakini bahwa kalau capres ini mau dibangun koalisinya ke depan adalah koalisi bangunan yang mempersiapkan siapa orangnya. Jadi sistem pemilu kita ini kan sistem presidensial. Presidensial kita ini semuanya begini. Memang kompensi itu adalah sistem presidensial yang bagus. Bahwa ketua umum partai tidak otomatis menjadi calon presiden. Tapi dia meramu calon presiden itu dari rakyat, dari rahim, dari bawah, dari grassroots. Diadakanlah sebuah kompensi. Maka dia pasti akan sebut nama. Akan dibuka ke publik, akan ditelanjangi apa pikirannya, apa narasinya, apa cita-citanya terhadap Republik Indonesia gitu.
Nah, sementara kalau sistem pemilu kita misal parlementer yang dibangun di negara-negara lain, itu kan presidennya nggak dikuliti kayak begitu. Tidak dibuka kompetensi itu. Namanya ketua umum partai, automatically dia kalau terpilih partainya menang pemilu, dia automatically menjadi Perdana Menteri. Jadi nggak ada seleksi rakyat itu terhadap pemimpinnya. Jadi betapa berkelasnya sistem demokrasi elektoral kita ini gitu, bahwa ada anak itu yang saya tunggu dari KIB nanti. Kita tidak dihadapkan pada electionnya saja. Pada level mazhab kandidasi kita dilibatkan. Akhirnya lahir pemimpin yang betul-betul dari grassroots, dari rakyat. Baik. Jadi menu variannya betul-betul adalah kandidasi yang sebetulnya ini pemimpin yang betul-betul diharapkan rakyat. Baik. Nah itu yang kita tunggu Mbak Putri. Kang Aceh, itu yang ditunggu. Tadi Bang Iman sudah mengatakan adanya pimpinan yang betul-betul datang dari masyarakat, keinginan masyarakat, suara grassroots yang semoga bisa ditampung oleh KIB. Bagaimana kemudian melihatnya? Ya, begini, yang harus kita letakkan adalah bahwa ketiga partai politik ini kan sebetulnya memiliki visi, misi, kemudian captive market, serta program yang berbeda-beda, serta pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tentu masing-masing di antara ketiga partai politik ini, Golkar ya yang dikenal sebagai partai nasionalis gitu ya, kemudian P3 yang dikenal sebagai partai religius gitu, kemudian PAN yang berbasis pada masyarakat Muslim kota gitu ya. Ini tentu masing-masing kan memiliki cara pandang berbeda terkait dengan bagaimana menuju kesejahteraan itu. Nah, kita harus satukan dulu persepsi kita tentang platform perjuangan. Ya, itulah yang kami sebut bahwa kita harus bangun kerangka apa yang mau jadi perjuangan kita. Bagaimana kita bisa mencapai itu. Nah, kalau bangunan koalisi ini didasarkan pada semangat kebersamaan dengan persepsi yang sama tentang bangunan yang mau kita akan lakukan dalam pemilu 2024 nanti, maka dengan sendirinya saya kira koalisi ini akan mampu bekerja dengan sepenuh hati, ya, memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bersama gitu. Nah, kalau kita belum apa-apa sudah mematok ya capresnya harus ini, ya maka pasti akan terjadi satu proses yang seharusnya ya kalau kita seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu, kalau baca buku itu kan nggak langsung ke kesimpulan. Tapi harus kita bahas dulu tentang apa yang menjadi tema besar dari perjuangan kita. Nah, di beberapa negara-negara yang demokrasinya sudah mengalami kematangan di dalam politik, ya memang kan setiap partai politiknya kan sudah memiliki ideologi yang ajak gitu lah ya. Sehingga ketika mereka mencalonkan seseorang, ya karena memang dari sejak awal sudah memiliki kesamaan persepsi dan komunikasi yang baik gitu. Nah, dalam kerangka itulah maka KIB ini gitu ya dengan berbagai macam persepsi, visi misi yang berbeda, kemudian pengalaman di dalam konteks bagaimana membangun politik kesejahteraan itu harus disamakan dulu persepsinya, baru nanti kita akan bicara soal siapa ya orang atau figur yang bisa ya mencapai tujuan-tujuan dari program perjuangan yang akan kita sepakati bersama gitu. Nah, tentu sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa bagi kami Partai Golkar dalam realitas objektif hari ini, ya kita membutuhkan figur yang mampu membawa Indonesia keluar dari kondisi pemulihan ekonomi gitu ya. Nah, karena itu maka tapi hal-hal semacam itu kan harus kita bahas secara bersama karena semangat yang dibangun oleh koalisi ini adalah semangat kebersamaan, kekeluargaan dalam satu tadi yang disebut oleh Pak Saifullah Tamliha, ya kita hilangkan ego kita dulu gitu. Karena kita ingin bahwa dasar sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Zulkifli Hasan, beliau yang menyampaikan adalah ya politik gagasan itu gitu. Nah, kalau misalnya belum apa-apa kita sudah
eh, mengalami perbedaan tentang orang, ya tentu nanti bagaimana kita bisa memberikan harapan kepada orang tersebut, PR apa yang akan kita berikan kepada figur tersebut, sehingga kita tidak memberikan cek kosong. Harus harus ada target-target yang jelas dari politik kesejahteraan yang mau kita bangun di tahun 2024 ini. Baik. Yang memang fondasinya telah diletakkan politik kesejahteraan itu dalam konteks pemerintahan Jokowi saat ini gitu. Baik, Kang Aceh terima kasih sudah memberikan pandangannya termasuk juga menjawab tadi isu yang berkembang di kalangan masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Kang Aceh sudah menjelaskan kepada kami. Sama-sama, makasih. Terima kasih, selamat malam. Dan Mas pemirsa nanti Fahmi, kita terima kasih. ya. Nah, Ya, nanti Kang kita akan Aceh. juga melanjutkan termasuk kita akan mendengarkan bagaimana kemudian suara dari Pak Syaifullah. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.